Hadis menyuruh kita merapat-rapat itu bukan berarti wajib. Dia tidak sampai pada tahap kalau kita tidak merapat itu akan membatalkan sembahyang. Tidak sampai pada tahap membatalkan sembahyang. Tapi juga pada masa yang sama, renggang, tidak merapat, ataupun juga dengan kita melakukan pelanggaran perkara makruh dalam salat berjamaah, itu kata ulama kesemuanya itu mufawwitun li fadilatil jamaah, kan meluputkan pahala sunat berjamaah. Yang kita kejar-kejar salat di masjid itu untuk kita dapat pahala berjamaah, pahala yang 27 kali ganda. Tapi apabila terdapat satu perkara makruh dalam pelaksanaan sunat jamaah tadi, itu perkara makruh itu akan menjadi sebab yang dengan kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi katakan saja misalnya antara daripada yang makruh irtifa'ul imam anil ma'mum. Jadi imam salat di atas ini, pada tidak ada muqtadayat, tidak ada kepenuhan. Kalau seandainya aula kita penuh, terpaksa dengan kita menggunakan ruang yang di atas. Kita gunakan pentas atau kita berapa nih? Yang tinggi nih? Panggung. Kita gunakan panggung. Kenapa? Kena penuh. Jadi tidak masalah. Imam di atas, kita di bawah. Maksud di atas di sini dalam ukuran setengah meter, kita imam lebih tinggi. Jadi irtifa antara imam dengan makmum, baik makmum yang di bawah atau sebaliknya, baik makmum yang di atas atau juga sebaliknya, hukumnya makruh. Begitu juga pada saat ketika dengan kita pada waktu melaksanakan salat berjamaah, di antara daripada perkara makruhnya itu renggangnya shaf antara satu sama lain, ya imam bengkok, ya imam renggang. Jadi kesimpulannya, merapat dalam sembahyang itu satu perkara yang dituntut. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, itu tasbihatus sufuf. Istaqimu ta'tadilu atimu sufuf al-awwal fal awwal. Inna tasbihatus sufuf min tamami iqamatis shalah. Itu kesemuanya perintah yang ada dalam masalah sufuf, ulama mengatakan itu adalah amru nadbin. Semuanya hukumnya sunat. Tidak ada pendapat yang mengatakan tasbihatus sufuf meratakan barisan hukumnya wajib. Tapi yang walaupun dia tidak wajib termasuk daripada sunnah muakkadah, sehingga dengan baginda tidak akan takbir kecuali setelah saf itu rapat dan rata. Begitu juga dengan para sahabat khulafaur rasyidun sampai di zaman Sayyidina Utsman, beliau menegaskan orang-orang yang digaji kerjanya cuma hanya untuk membetulkan, merapikan saf di belakang. Jadi kalau kita salat seperti itu, sah salatnya, tapi kita tidak dapat pahala berjamaah. Ada juga pendapat mengatakan tetap dapat pahala berjamaah karena itu adalah arahan wajib daripada pihak berkuasa. Atau pihak berkuasa itu ngasihkan pahalanya nanti kepada kita nanti jamaah. Jadi kami tanggung jawab. Begitu ada yang mengatakan. Jadi dengan kita bukan tidak mau patuh, cuman masalahnya sekarang antara dua. Ima dengan kita patuh dengan hukum, dengan perintah Allah, istaqimu i'tadilu tarasus sudul khala sudul furat. Ima dengan kita patuh dengan pemerintah. Jadi pemerintah mengatakan atau mereka mengatakan tetap kita dapat pahala berjamaah. Kenapa? Sebab kita renggang tadi itu atas arahan dan juga atas perintah daripada pihak. Kalau memang diwajibkan dan diharamkan dan kita akan kena sanksian hukum undang-undang, kalau kita merapat juga akan dikenakan denda, itu insya Allah sama seperti dengan seseorang yang sepatutnya dia dapat saf pertama, tapi dikenakan ada teman minta bantu di belakang, dia sendirian di belakang. Jadi kalau setelah disentuh kamu mundur ke belakang, berarti kamu sudah kelupatan salat di saf pertama. Ulama mengatakan tidak, justru kamu dapat ganjaran pahala, dapat pahala saf pertama dan juga dapat pahala membantu teman. Menurut Imam Ahmad, orang yang sembahyang sendirian di saf, sembahyangnya tidak sah. Jadi macam seperti tadi itu sama seperti dengan seseorang yang tidak berjamaah kena sakit, tidak berjamaah karena musafir, tidak berjamaah karena ada gangguan alam melintang. Jadi dalam bahasa hadis yang walaupun dia tidak berjamaah tapi tetap saja ditulis pahala jamaah kepada orang yang seumpama dia. Ada yang mengatakan yang seumpama dia itu memang sudah rutin istiqamah, komitmennya luar biasa dalam melaksanakan salat berjamaah.
Ada juga pendapat mengatakan orang yang sumpah dia itu akan dapat pahala berjamaah kalau niatnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi niat kita itu kita mau berapat, tapi dihalang sama pemerintah. Insya Allah kita akan tetap dapat pahala berjamaah kalau itu adalah larangan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar.